Ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan Arta menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Ketika lama gak dengan Mila, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan Vanessa mengucap salam. Semoga acara berlangsung lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mencoba lagi. Perkenalkan, nama saya Vanessa dan rekan saya Arta. Hai teman-teman, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kalian semua di acara Serunya Belajar. Hari ini kita akan belajar banyak hal baru yang seru banget. Tapi kita nggak akan belajar sendirian loh. Kita akan ditemani oleh sahabat kita yang lucu dan pintar. Yuk langsung saja kita sambut Ustadz Eko dan boneka Tobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, aku Tobi. Iya, Tobi tahu. Aku senang bisa ikut belajar bersama kalian. Aku namanya Toples. Bukan, Tobi. Iya. Seru banget ya? Seru banget, gak sabar kepingin belajar bersama. Tepat sekali Tobi, belajar juga sangat menyenangkan, apalagi kalau dilakukan bersama teman-teman. Nah hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira? Apa ya? Mungkin tentang warna, binatang, meong. Yaitu kucing. Ya kan binatang. Oh iya. Dan juga apa lagi? Banyak sih, pokoknya yang seru. Hore, benar sekali Tobi. Kita akan belajar tentang banyak hal dan nanti kita akan bermain, Iya. menyanyi, dan juga menggambar. Iya. Wah, seru banget kan? Banget. Seru banget. Siapa di sini yang suka belajar sambil bermain? Ayo angkat tangannya. Aku. Angkat tangan, bukan gigit jari. Ayo. Oke, Eko. Ayo, siap kita mulai. Wah, semuanya semangat banget ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi dulu lagu Serunya Belajar. Biar makin semangat. Aku nyanyi dulu ya. Iya. Wah, aku punya lagu. Boleh nyanyi? Boleh. Topi, saya pundar. Bukan topi. Topi, pundar. Topi, saya. Oh iya, iya, iya. Kalau tidak pundar, saya bukan topi. Wah, seru Ya. banget ya. Yuk kita lanjutkan belajar kita hari ini. Nah, Ayo Tobi, kita mulai petualangan belajar yang seru ini. ayo, kemana? Mana ya? Katanya ngejak. Ayo kemana? Hah? Mana ya? Kita mungkin ke ruang kelas mungkin. Oh iya. Atau kita bisa outbound. Wah iya. Atau kita bisa ke pasar. Beli ikan. Bukan, belajar. Ya, ngajari ikan. Ngajari ikan. Kok ngajari ikan sih? Yang bener itu belajar tentang apa kalau di pasar ya? Belajar menghitung bisa juga ya? Bisa. Bisa menghitung ikan yang jatuh. Ikan yang lari. Oh kadang. Ikan yang Berendam. Oh kok berendam? Berenang. Iya. Di saat berpetualang, boleh kan izinkan kami bertanya kepada Ustadz Eko dan boneka Tobi. Ya, Ustadz Eko kamu. Sampai Pak Eko. Oh iya. Iya, boleh. Apa yang mau ditanyakin? Apa? Kira-kira apa saja ya jenis boneka yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran? Oh, itu cocoknya kayak sama Tobi. Ya, sama aku. Aku punya teman boneka banyak. Ya, ada boneka Bintang. binatang juga bisa. Boneka binatang. Dan juga boneka yang jari itu loh. Oh, boneka yang jari tuh ya. Yang dimasukkan jari, tahu? Yang ada biasanya kan sapi gitu ya. Ya, itu. Oh, kamu suka makan itu. Itu bukan makan. Terus ada lagi boneka. Nah, ini yang mungkin kita nggak tahu ya, anak-anak yang perlu tahu. Zaman dahulu itu sudah ada boneka. Nggak tahu ya. Apa yuk? Teman-teman yang di rumah tahu nggak? Ayo apa? Itu kakekku. Kakek boneka itu namanya wayang. Tahu wayang? Tahu. Tak dong tes. Iya. Ya. Wis, itu wayang. Itu yang lama itu. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara menggunakan boneka
boneka untuk memperkenalkan suatu konsep sederhana kepada anak? Ya, bisa. Boneka itu kan banyak macamnya. Boneka itu juga bisa untuk media untuk bicara. Biasanya kalau kita ya, guru ya, ngajar kalau ngomong langsung kadang-kadang anak-anak kalau dalam kelamaan kan, kalau kamu gurunya ngomong terus, bosan nggak? Bosan dong. Nah, kalau tiba-tiba disela sama Tobi, contohnya, ayo kita akan belajar Matematika. apa? Matematika. Seru nggak? Seru. Nah, karena ada dua media yang berbeda kan, gurunya itu konsep sederhana, yaitu merubah satu orang jadi dua. Nah, itu jadi ada dua. Bisa kalau tiga, keempat, nah mungkin tiga ya boneka. Itu bisa konsep sederhananya, yang ngajar bukan satu, tapi ada dua. Ya, aku kecil-kecil guru. Ya, bukan. Ya. Ustadz Eko, kenapa sih penggunaan boneka efektif dalam meningkatkan keterlibatan anak-anak selama belajar? Nah, ini yang paling bagus pertanyaannya. Begini ya, kalau kita biasanya ngajar ya, Pak Eko ini juga guru juga kan, di sekolah kreatif juga. Jadi ngajar itu kalau sama Pak Eko bertanya, ayo anak-anak, siapa yang tahu nama binatang yang suka lompat-lompat? Kan yang jawab sedikit. Tapi kalau Tobi ini, mau tanya, ayo, apa binatang yang suka lompat-lompat? Bingung kan? Nah, kalau gini, Ayo sebut nama aku. Aku suka lompat. Hah? 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 Aku suka makan wortel. ayo apa? Kelinci. Nah, kan kamu akhirnya anak-anak lebih banyak berimajinasi di situ daripada gue yang nerangkan. Bonekanya yang suruh lompat-lompat. Aku capek, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan kamu juga nanti dapat makanan. Ya wes. Begitu. Oh, gitu. Paham kan maksudnya? Paham. Nah, kan lebih seru kalau ada bonekanya yang dibuat medianya. Gitu. Bagaimana media boneka bisa membantu perkembangan emosi dan sosial anak? Pertanyaanmu kok keren-keren banget sih? Ini begini. Kalau Pak Eko biasanya cerita itu, pada suatu hari ada anak itu yang suka berbohong. Nah, kalau Tobi, pada suatu hari Tobi sedang tidur. Hah? Mereka kan anak kan perhatikan. Kemudian Tobi bermimpi. Tobi ini suka bohong. Tobi yang suka bohong. Imajinasimu main yang mana? Yang pertama Pak Eko cerita ataukah sama Tobi? Sama-sama ibu. Nah kan, di situ emosional itu hubungannya dengan imajinasi. Begitu, semakin dia, kalau Tobinya itu dia ada cerita masuk ke hutan, bertemu dengan harimau, Tobi takut. Seperti ini ya, teman-teman lihat ya, Tobi takut ya. Ini kan emosi kita, anak-anak juga, oh kasihan ya, oh takut ya, seperti itu. Jadi hubungannya ada nggak emosinya boneka sama Tobi, sama Tobi ya, emosinya Tobi, ada nggak hubungannya? Ada kan, udah kerasa kan? Nah seperti itu teman-teman yang ada di rumah. Nah, Ustaz, boleh nggak coba ceritakan contoh pembelajaran yang efektif menggunakan boneka sebagai media? Iya, baiklah. Contohnya ini mungkin contoh cerita ya. Ini pada waktu itu si Tobi sedang tidur. Tobi tidur. Tobi itu. Dan Tobi waktu itu sedang terbangun dari tidurnya. Dia ditanya sama ayahnya, Tobi, kamu sudah mengaji? Sudah. Aku bohong. Aku bohong, teman-teman. Tobi, kamu sudah belajar? Sudah. Aku bohong loh. Aku bohong loh. Tobi, sudah makan? Sudah. Aku bohong loh. Aku bohong loh. Nah, Tobi bohong nggak tadi? Bohong. Bohong, padahal dia belum kan? Nah, anak-anak, saya mau tanya sama anak-anak ya, ini kalau di rumah ya. Anak-anak, Tobi tadi bohong nggak? Bohong kan? Nah itu contohnya interaktif. Interaktif itu artinya bertanya kepada penonton, bertanya kepada kamu. Kalau guru ngajar bertanya kepada anak-anak. Jadi kalau semakin banyak interaktif, itu semakin cepat pembelajarannya. Dengan mau diapo? Boneka. Aku yang anak itu. Iya. Bagaimana cara membuat skenario pembelajaran interaktif dengan menggunakan boneka? Nah ini yang perlu ya.
seharusnya semua orang yang kamu nanti juga mungkin bisa. Jadi kalau kepingin sebagai bisa memberikan cerita boneka itu nggak perlu orang dewasa, anak kecil juga bisa. Seharusnya dari kecil tuh pinter-pinter loh anak-anak itu. Kamu pernah nggak mengarang suatu cerita? Nah itu sudah bercerita, itu sudah mendongeng. Anak-anak di rumah, adik-adik pernah nggak di rumah mengarang suatu cerita? Apalagi anak TK, dia yang dilihat itu coklat satu, ya kan kecil. Kemudian pulang ke rumah, aku tadi lihat coklat satu truk, aku lihat coklat satu rumah. Nah kayak gitu, itu sudah bercerita. Nah jadi mudah nggak membuat suatu cerita untuk dongeng? Mudah, dari imajinasi kita yang kita kembangin. Kamu lihat buku ini, kamu lihat brosur ini, aku tadi lihat brosur terbang-terbang, kayak burung. Nah seperti itu. Iya, pinter aku kan. Aku yang pinter. Ya wes, aku ngalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa ya manfaat penggunaan boneka dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak? Ya, ini kalau kreativitas itu bisa dengan cara pertanyaan. Jadi begini ya, kalau dari Pak Eko tadi cerita, kreativitas itu awalnya dari imajinasi. Dulu pertama kali yang ada, kalau di dunia yang ada itu, kamu tanya, ada di rumah juga perlu tahu nih. Yang pertama itu bukan bahasa yang muncul, yang apa? Yang dilatih manusia pertama kali. Tetapi apa ayo? Apa ayo? Apa ya? Nggak tahu. Zaman dahulu itu sebelum ada orang bisa ngomong, itu menggambar. Di gua-gua. Di gua-gua itu ada gambar, ya apa? Oh, ini artinya gini. Akhirnya terwujudlah suatu bahasa. Nah, kreativitas. Nah, kalau semua orang itu nggak punya imajinasi, mana mungkin bisa menggambar? Ya nggak bisa kan? Nah, akhirnya pertama yang dikembangkan adalah imajinasi dulu, baru muncul kreativitas gitu. Jadi kayak kamu tadi, bukunya, brosnya terbang itu. Itu nanti semakin mengasah kreativitas untuk membuat sesuatu yang berbeda. Iya betul Pak Eko betul. Iya, betul. Terus Pak Eko tuh aja yang diwawancarai. Aku kapan? Kok tanya Pak Eko terus? Jangan marah, sabar. Ya, ngambek aku. Tobi ngambek teman-teman, boleh nggak? Boleh nggak ngambek? Boleh. Nggak boleh. Sabar ya. Iya. Bagaimana penggunaan boneka dapat membantu anak-anak yang pemalu atau kurang percaya diri dalam pembicaraan di depan umum? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa dan bagus sekali. Ketika kamu nanti belajar mendongeng, itu jangan sampai kamu mendongeng terus. Ajak mereka untuk maju ke depan. Nanti atau sambung cerita. Pada suatu hari, Coba ya, kita praktekkan ya, boleh ya praktekkan ya. Nanti Tobi akan pergi kemana, kamu nyambung kemana, kamu nyambung kemana. pada suatu hari, Tobi pergi ke, Kebun binatang, lalu dia makan. es krim. Nah kan, malu nggak kamu? Enggak kan, pede kan, saking cepat. Karena kalau anak-anak ya, apalagi anak di rumah, itu kalau dirangsang dengan pertanyaan atau tantangan, itu semakin hilang malunya. Begitu. Apa ya peran suara dan gerakan saat menggunakan boneka dalam pembelajaran? Nah, kalau suara itu untuk menciptakan dua karakter yang berbeda. Jadi, pertama Pak Eko dulu bisa gini. Akhirnya bisa ke suara. Nah, ada suara, iya, kamu bagaimana? Nah, akhirnya kita nyiptain suara-suara itu supaya mencapai konsentrasi anak-anak supaya nggak itu aja suara yang didengar. Sekarang kamu tanya, kamu ada suka mungkin artis, suka nggak penyanyi? Nah, kalau penyanyi itu nyanyi dari jauh, kamu tahu nggak yang nyanyi orang ini pasti suara. Kamu ada suaranya siapa gitu? Oh, ini nyanyi ini gitu ya. Nah itu namanya suara. Suara itu menjadi suatu yang ciri khas. Atau kayak Pak Gale suaranya bagaimana, kayak Pak Sapiir suaranya bagaimana, kan beda dengan Pak Eko. Nah dari jauh Pak Ir ngajar, assalamualaikum, Pak Ir ini. Nah
Itu karakter suara. Jadi perlu. Jadi karakter suara. Ke aku. Iya. Yang gerakan ini kayak tolak-tolak seperti ini. Jalan ini supaya kelihatan lucu, ada gerakannya. Gitu, walaupun dia nggak punya kaki. Punya. Masih beli. Iya. Ah. Bagaimana kita bisa menyesuaikan penggunaan boneka untuk berbagai usia atau tingkat pendidikan? Nah, untuk usia dan tingkat pendidikan, kalau semua anak kecil dari mulai TK, SD, SMP itu masih boneka seperti ini masih bisa. Tapi kalau ketika SMA itu mungkin bonekanya bisa dengan papet. Papet itu yang ada yang tubuh yang full. Gitu. Banyak macam boneka di dunia, banyak sekali. Sampai ada suatu boneka roh. Itu sampai kayak gitu-gitu karena ceritanya. Padahal itu ya sama aja boneka biasa. Ustadz Eko, gimana pertama kali belajar menggunakan media boneka ya? Ini pertanyaan yang paling bagus. Pertama kali Pak Eko belajar boneka itu di sekolah kreatif. Tepuk tangan buat sekolah kreatif. Sekolah kreatif itu banyak menciptakan guru-guru yang luar biasa. Guru-guru yang beda. Pak Eko dulu masih belum masuk ke sekolah kreatif, masih biasa, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Karena di sekolah kreatif banyak sekali tantangan, banyak sekali kreativitas. Akhirnya Pak Eko bisa membuat sesuatu yang berbeda. Kayak kamu dulu di TK, beda nggak ketika kamu masuk SD sini? Beda lah tentunya. Kamu harus bangga. Hari di rumah harus kreatif ya, di sekolah kreatif tentunya. Ya. Sama aku mainnya. Iya. Kenapa Ustadz Eko memilih boneka sebagai media pembelajaran? Pak Eko itu banyak medianya, bukan hanya boneka saja. Pak Eko itu ada musik, ya kan? Ada rap itu yang hip hop seperti itu. Ayo kita ke Surabaya, kita lahir di Surabaya. Ayo jalan ke Surabaya, aku lahir di Surabaya. Surabaya terus. Kadang ayo belajar matematika, 1+1 sama dengan 2. Nah, kan A semua. Jadi berikutnya adalah boneka juga. Digabungkan. Akhirnya Pak Eko kalau boneka ini kadang-kadang dipakai, kadang-kadang juga pakai lagu atau hip hop atau rap seperti itu. Aku kapan tanyanya? Sabar. Kapan tuh ditanyain? Tapi ditanyain kapan? Kamu nggak tahu Tobi umur berapa? Tapi umur berapa Tobi? Aku asik, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Kamu umur berapa? Aku umur 8 tahun. Tobi kelas berapa Tobi? Kelas berapa ya, Pak? Kelas 2. Duduk. 2. Kelas 2. Kelas 2 SD dia. SD mana? SD kreatif Muhammadiyah 20. Kapan sekolah sini? Belum daftar. Belum daftar dulu. Ya. Nah Ustadz, boleh nggak nih memberi tips cara membagi suara menjadi diri sendiri dan menjadi boneka? Nah, kita sama-sama belajar ya. Nah, kalau ada di rumah itu ada suara namanya suara yang pertama. Itu suara pertama itu suara kita biasa ya. Yang kedua agak ditinggikan. Jadi dan masuk ke hidung. Coba. Nah, itu. Coba sekarang kita berlatih tanganmu gini. Satunya yang kanan ya gini. Seperti gini. Nah, perkenalkan coba yang di mulut kita. Perkenalkan gitu. Perkenalkan. Yang ini Namaku. tapi bedakan suaranya. Nama. Nah, gitu. Perkenalkan coba. Perkenalkan. Namaku. Nah, itu beda itu. Nah, Namaku Sisi. Namaku Sisi. nah seperti itu. Jadi bisa dibedakan dengan diangkat suaranya kalau perempuan, kalau lucu, kalau mau serem diangkat diturunkan ke bawah. Baiklah. Gitu. Coba. Baiklah. Nah, seperti itu. Jadi kan diturunin. Ya. Ya. Baiklah. Lucu Pak Eko. Nggak boleh. Itu jujur kok. Berapa lama Ustadz Eko berlatih metode pembelajaran menggunakan boneka?
Alhamdulillah karena sering mengajar pakai boneka, jadi berlatihnya hampir setiap hari. Waktu itu Pak Eko menemukan Tobi ini. Tobi itu kalau dalam suatu ini di Surabaya itu adalah suatu nama toko makanan gitu kan. Tapi Pak Eko muncul aja nama Tobi tahun 2006 nggak salah, 2006 sampai setahun akhirnya Pak Eko bisa menguasai untuk metode boneka. Dan Pak Eko tidak pernah belajar, maksudnya nggak pernah belajar langsung diajarin orang. Pak Eko belajar sendiri. Jadi belajar sendiri akhirnya menemukan teori-teori. Contohnya kalau ketika berjalan harus pakai gini, harus pakai apa? Ini. Jadi nggak boleh berjalan. Masa ada orang berjalan? Nggak ada kan? Jadi tertolak-tolak. Kalau ketika nengok juga gitu, nengok nggak boleh langsung nengok gini, jadi harus 2 kali. Nah, sambil, ini buka. Kalau pas sekarang kamu gini tangannya kan, nah tak ajarin ya, seperti ini. Nah, ketika kamu boneka itu nggak boleh, kalau mulut ini mulut ya, nggak boleh gini, nggak boleh ini yang diangkat. Nanti jadinya seperti ini. Kalau diangkat yang atas ya, loh. Nah, diangkat. Jadi ini harus ini ke bawah sambil ke depan. Loh. Ini yang ke bawah. Nah, nanti jadinya seperti ini. Baiklah. Loh. Jadi nggak boleh gini. Jadi seperti ini. Ustaz, siapa sih yang pertama kali membeli ide Ustadz Eko untuk menggunakan media pembelajaran boneka? Waktu itu Pak Eko kan pertama kali ngajar di sekolah tadi. Pak Eko bingung, nggak punya media dibuat ngajarin yang seru. Akhirnya Pak Eko pakai kaos kaki dikasih mata. Dikasih mata itu bukan dikasih mata, di spidol. Jadi pakai kaos kaki. Ya itu pertama kali. Akhirnya yang memberikan ide itu yang anak-anak secara aslinya. Jadi pas gitu, Pak, nggak ada bonekanya ta? Ini, ternyata kalian ini luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Keren banget. Mengapa Ustaz menyukai metode belajar menggunakan media boneka? Karena seru dan bertahan lama kalau mengajar dengan anak-anak pakai boneka. Lama nggak bisa bermain, bisa lucu, bisa memuaskan gitu. Dan alhamdulillah semakin lama Pak Eko pakai boneka, Pak Eko itu kayak punya dua karakter, satunya Pak Eko, satunya Tobi. Jadi kita bisa punya 2 karakter. Tobi ini anaknya itu sok tahu, sok pinter. Tapi kalau diajarin dia mau. Terima kasih ya Ustadz Eko dan boneka Tobi sudah mengizinkan kami untuk bertanya-tanya. Sama-sama. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini tentang serunya belajar dengan media boneka. Semoga obrolan kita tadi bisa menginspirasi kalian untuk mencoba metode belajar yang kreatif dan menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Ingat, belajar itu bisa dilakukan dengan serius sambil bermain dengan boneka, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang asik dan edukatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bawa kreativitasmu kemanapun kamu pergi. Sebelum kita akhiri, kita mau berpantun dulu nih. Duduk indah di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Sungguh gagah Raja Malaya, dari Malaka ke negeri Campak. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.